Bab 2116, tempat apa ini? Dev ini, aku akan memotongnya menjadi beberapa bagian. Ketika si King Pei mendengar apa yang dikatakan si Yan, hatinya sakit. Anda harus tahu bahwa senjata ajaib itu adalah hasil kerja kerasnya. Adik laki-laki, karena kamu sudah pulih sekarang, bawalah aku mencari Dev itu, dan aku akan membalaskan dendammu. Jue Yuan berkata dengan santai. Terima kasih kakak. Si King Pei datang ke Jue Yuan hanya untuk memintanya membalaskan dendamnya. Ayo pergi sekarang. Setelah Jue Yuan selesai berbicara, dia mengatur pekerjaan di kuil Kucan, dan kemudian mengikuti si King Pei dan putranya dalam perjalanan untuk membalas dendam. Di dunia rahasia, Dev dan yang lainnya datang ke Gua Wuya lagi, dan kali ini tidak ada hal aneh yang terjadi pada Yuki dan yang lainnya. Tampaknya hal itu disebabkan oleh perawakan khusus mereka. Sekarang setelah perawakan khusus itu menghilang, tidak akan terjadi apa-apa lagi. Dev melihat patung-patung di Gua Wuya, dan dia tahu bahwa masalahnya pasti terletak pada patung-patung ini. Perlahan mengulurkan tangannya, Dev menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalam patung-patung itu. Dia ingin melihat apakah buku surgawi tanpa kata dapat mengetahui asal-muasal patung-patung ini. Sayangnya, apapun yang dilakukan Dev, asal-usul patung-patung ini tidak ditemukan dalam buku surgawi tanpa kata, yang membuat Dev sedikit kesal. Jika dia tidak bisa mengetahui asal-muasal Gua Wuya dan patung-patung ini, Dev tidak akan bisa menyembuhkan Yuki dan yang lainnya serta menyelamatkan mereka dari alam rahasia. Akhirnya, Dev melihat patung itu dengan tangan kanannya terulur ke depan, dan menutupi patung itu dengan kesadaran spiritualnya. Buku surgawi tanpa kata sebenarnya memperlihatkan kata-kata pada patung ini, yang membuktikan bahwa patung ini berbeda dengan patung lainnya. Karena buku surgawi tanpa kata tidak mengetahui asal-usul patung-patung ini, Dev ingin menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajahi apa yang ada di dalam patung-patung ini. Mengapa ia bisa menahan kehancuran kekuatan mengerikan Dev namun tetap berdiri tanpa kerusakan apapun? Ketika kesadaran Dev memasuki patung itu, dia tiba-tiba membeku, seolah seluruh tubuhnya membeku. Saudara Dev. Dev. Yuki dan yang lainnya melihat sesuatu yang aneh pada Dev dan berteriak dengan cepat. Tapi Dev sepertinya tidak mendengarnya. Pupil Dev semakin membesar, dan ekspresinya menjadi semakin ganas. Ini membuat Yuki dan mereka bertiga ketakutan. Tapi tidak peduli bagaimana mereka berteriak, Dev tetap tidak bergerak. Setengah jam kemudian, Dev tiba-tiba jatuh ke tanah, matanya menatap lurus ke atap gua, dan napasnya menjadi sangat lemah. Saudari Yuki, apa yang terjadi? Ada apa dengan saudara Dev? Ketika Weni melihat ini, dia sangat ketakutan hingga dia hampir menangis. Aku juga tidak tahu. Yuki juga sedikit bingung saat ini. Saat ini, Dev tertegun, tetapi seluruh kesadarannya telah memasuki patung. Ini, tempat apa ini? Dev merasa seperti berada di tempat yang luas, dikelilingi oleh burung dan binatang, dengan energi spiritual yang melimpah, bahkan lebih banyak daripada di alam rahasia. Tepat ketika Dev sedang bingung, 8 orang berjalan ke arahnya, dan orang-orang ini semua mengenakan pakaian yang sangat sederhana, tetapi tulisan Tao Zong tersulam di pakaian itu. Mereka. Dev melihat ke 8 orang yang berjalan ke arahnya, matanya penuh dengan keterkejutan. Karena ia menemukan kalau penampakan ke-8 orang ini sama persis dengan patung di Gua Wuya. Dev ingin menghentikan 8 orang ini dan meminta penjelasan, tetapi 8 orang ini sepertinya tidak melihat Dev sama sekali dan berjalan melewati Dev. Hanya orang yang memegang buku di tangannya yang sedikit mengernyit dan melihat sekeliling ketika dia melewati Dev. Tetua Agung, apa yang kamu lihat? Pemimpin sekte memanggil Pan Zong dan bertanya, kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Saat ini, seorang pria dengan sanggul di kepalanya bertanya. Bab 2117, mencari balas dendam. Oh, tidak apa-apa. Setelah itu, 8 orang itu terus bergerak maju. Dev mengejar dan berteriak dari belakang, tetapi 8 orang itu acuh tak acuh. Pada akhirnya, Dev hanya bisa mengikuti perlahan, dia ingin melihat kemana tujuan ke-8 orang ini. Segera, 8 orang ini sampai di pintu masuk gua, dan di atas pintu masuk gua, tertulis Gua Wuya. Ini Gua Wuya, kenapa lingkungan sekitar berbeda sekali? Dev memandang Gua Wuya di depannya dengan kebingungan di wajahnya. Tepat ketika Dev bingung, 8 orang sudah masuk ke Gua Wuya. Dev ingin mengikuti mereka, tetapi begitu dia sampai di pintu masuk gua, dia dihadang oleh kekuatan yang sangat besar. Tidak peduli seberapa keras Dev berusaha, dia bahkan tidak bisa melangkah ke dalam gua. Dev tidak punya pilihan selain berdiri di pintu masuk gua dan mendengarkan baik-baik suara di dalam, berharap mendapatkan informasi berguna tentang Gua Wuya.
Namun setelah mendengarkan dalam waktu lama, Dev tidak dapat mendengar apapun, namun saat Dev hendak mencari ke tempat lain, beberapa jeritan tiba-tiba terdengar dari dalam gua. Bersamaan dengan teriakan tersebut, semburan cahaya keemasan meletus dari gua Wuya. Dev hampir tidak bisa membuka matanya di bawah cahaya keemasan ini. Jika kamu melawan kehendak surga, apa yang dapat kamu lakukan? Hahaha. Semburan tawa datang dari dalam gua, diikuti oleh sesosok tubuh. Namun saat Dev berusaha keras untuk melihat dengan jelas siapa sosok ini, pandangannya tiba-tiba menjadi gelap. Ketika Dev membuka matanya, dia mendapati dirinya terbaring di gua Wuya, dengan Yuki dan mereka bertiga menonton dengan cemas. Melihat Dev sudah bangun, mereka bertiga sangat bersemangat. Saudara Dev, kamu akhirnya bangun. Kamu hampir membuat kami takut sampai mati. Dev, ada apa denganmu? Ketiga orang itu bertanya kepada Dev dengan prihatin. Tapi Dev tidak menjawab, tapi tiba-tiba berdiri, lalu dengan hati-hati melihat patung di depannya. Apa yang terjadi? Bukankah ini patung, tapi orang yang dibatu menggunakan sihir? Siapa orang yang keluar dari gua Wuya itu? Mata Dev penuh keraguan. Yuki dan yang lainnya hanya bisa menonton, tidak ada yang mengerti apa yang terjadi dengan Dev. Dev membelai patung itu, dan kesadaran spiritualnya memasuki patung batu itu lagi, tapi kali ini tidak ada yang muncul. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dev membelai patung itu dan menjadi kebingungan. Gerbang Naga Kyoto. Efron mengatur agar anggota sekte tersebut berpatroli dan berlatih setiap hari seperti biasa. Dan di luar gerbang naga, tiga sosok perlahan muncul. Ketiga orang ini tidak lain adalah Jue Yuan, Si Qingpei, Si Yan dan putranya. Seperti yang diharapkan dari generasi muda di dunia seni bela diri, dia telah mendirikan sekte besar di usia yang begitu muda. Melihat gerbang naga di depannya, Jue Yuan hanya bisa menghela nafas. Alasan mengapa Dev berada di posisinya saat ini sepenuhnya karena dia kesepian di dunia seni bela diri. Lagi pula, orang-orang di dunia seni bela diri Kyoto ini hanya mencari ketenaran dan reputasi, tapi mereka tidak memiliki kemampuan nyata. Jika semua keluarga tersembunyi itu keluar, Dev ini tidak akan berarti apa-apa. Si Qingpei mendengus dingin. Karena itu, Dev telah mencapai ranah martial Sein di usia yang sangat muda, jadi dia bisa dianggap sebagai salah satu yang terbaik di antara pria. Tapi sayang sekali dia begitu sombong di usia yang begitu muda dan hanya bisa membawa kematian pada dirinya sendiri. Kata Jue Yuan sambil melihat plakat di gerbang naga, dan melambaikan tangannya dengan lembut. Aura menakutkan keluar dari tangan Jue Yuan, langsung menghancurkan plakat besar itu menjadi bubuk. Bahkan seluruh gerbang runtuh karena gelombang Jue Yuan. Kakak senior, tolong jangan terlalu berisik. Bagaimanapun, ini adalah Kyoto, dan Tuan Nasi yang bertanggung jawab. Ketika Si Qingpei melihat bahwa Jue Yuan telah menghancurkan gerbang Longmen segera setelah dia mengambil tindakan, dia segera membujuknya. Mereka di sini untuk membalas dendam pada Dev, selama mereka bisa menangkap Dev dan menyiksanya sampai mati. Bab 2118, bunuh mereka semua. Jika gerakannya terlalu besar dan membuat Tuan Si khawatir, maka akan sulit untuk ditangani. Dan jika Tuan Si dapat memberikan pena tersebut kepada Dev, itu membuktikan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan Dev. Lihat keberanianmu. Selama keluarga tersembunyi atau orang-orang dari dunia rahasia itu tidak muncul sekarang, bahkan jika seluruh komunitas seni bela diri Kyoto dimobilisasi, aku tidak akan menganggapnya serius. Jue Yuan mendengus dingin dan memarahi Si Qing karena latihan. Ketika Si Qingpei melihat ini, dia sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara. Runtuhnya gerbang menyebabkan banyak anggota Longmen bergegas keluar satu demi satu. Setelah melihat Jue Yuan dan yang lainnya, mereka semua marah dan bergegas maju dengan pedang terayun. Kalian pasti tahu kalau Longmen kini menjadi nama yang terkenal di seluruh dunia silat, apalagi dunia silat Kyoto, bahkan di seluruh dunia silat Daxia, siapa yang berani merepotkan Longmen? Tapi sekarang seseorang yang tidak takut mati justru datang ke Longmen untuk menimbulkan masalah, dan semua anggota Longmen bergegas maju. Menghadapi orang-orang di Longmen ini, Jue Yuan tidak bisa menahan cibiran, dia melambaikan lengan panjangnya dan aura besar datang seketika. Anggota gerbang naga terbang satu demi satu, muntah darah, dan beberapa bahkan kehilangan napas. Siapa kamu? Beranikah kamu datang ke gerbang nagaku untuk bertingkah liar? Saat ini, Efron datang bersama orang-orang, memandang Jue Yuan dan yang lainnya, dan bertanya dengan ekspresi jelek. Di mana Dev? Biarkan dia keluar dan mati. Dia merampok rumah kita, dan aku ingin dia membayar kembali 2 kali lipat jumlahnya. Si Yan maju selangkah dan berteriak keras. Master sekte kami tidak ada di sini, siapa kamu?
Efron terus bertanya. Tidak di sini. Menurutku dia bersembunyi, kan? Jika Dev tidak keluar, aku akan membongkar gerbang naganya. Karena Xian mendapat dukungan Jue Yuan, dia berbicara dengan sangat tegas. Karena kamu tidak berani memberitahuku namamu, maka jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Setelah Efron selesai berbicara, dia menamparkan Xian dengan satu telapak tangan. Bahkan seorang Dao Hou saja berani bersikap sombong. Mata Jue Yuan di samping penuh dengan penghinaan, sudut mulutnya melengkung, dan kemudian dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Tubuh Efron datang tiba-tiba, dan dia merasa seolah-olah tubuhnya ditekan oleh batu seberat 1000 pon, bahkan sangat sulit untuk berdiri, apalagi melangkah maju. Seluruh tubuh Efron mengeluarkan suara gemericik, pembuluh darah di tubuhnya mulai pecah, dan pedang darah ditembakkan satu demi satu. Bak! Efron tidak bisa bertahan pada akhirnya dan langsung jatuh ke tanah, tubuhnya sudah berlumuran darah, dan hidup atau matinya tidak diketahui. Ketika orang lain di Longmen melihat situasi ini, wajah mereka menjadi sangat jelek. Pergi dan panggil Dev keluar. Xian memandang orang-orang di Longmen dan berteriak. Master Sekte kita memang tidak ada di sini, kata seseorang. Apakah kamu tidak di sini? Mata Xian berkilat tajam, dan dia menghilang dalam sekejap, dan segera dia berada di antara orang-orang Longmen. Setelah beberapa kali berteriak, anggota gerbang naga roboh. Apakah kamu di sana? Xian bertanya dengan niat membunuh. Anggota Longmen terlihat ngeri, tapi tidak ada yang lari. Mereka semua berdiri di tempat. Meskipun mereka tahu mereka kalah, mereka tidak takut hidup dan mati. Kamu cukup berani. Mari kita lihat apakah aku akan membunuh kalian semua. Lalu apakah Dev akan muncul? Setelah mengatakan itu, Xian dengan santai mengambil kekosongan, dan dalam sekejap, energi yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke banyak anggota Longmen. Meskipun Xian tidak bisa mengalahkan Dev, dia mampu menghadapi murid-murid biasa Longmen ini dengan mudah. Menghadapi energi menakutkan Xian, semua orang di Longmen mengubah ekspresi mereka. Tetapi pada saat ini, beberapa sinar cahaya keemasan tiba-tiba bersinar di udara, dan jimat emas muncul di depan semua orang di Longmen. Jimat itu memblokir energinya, dan kemudian ledakan dahsyat terjadi. Xian sedikit mengernyit, dan kemudian dia melihat kenari datang dari udara. Bab 2119, biarkan dia menemukanku. Xian memandang kenari, dan darahnya tiba-tiba melonjak. Orang tua, Dev tidak berani keluar, tapi kamu ada di sini. Kamu juga bertanggung jawab untuk menghancurkan paviliun Bailianku. Aku akan membunuhmu dulu hari ini. Setelah Xian selesai berbicara, aura di tubuhnya melonjak, dan sebelum kenari bisa mendapatkan pijakan yang kokoh, dia menamparnya dengan telapak tangan yang keras. Kenari tidak berani mengikuti Xian secara langsung, jadi dia hanya bisa membuang beberapa jimat dalam sekejap, dengan suara ledakan, jimat yang dibuang oleh kenari diledakkan oleh Xian satu persatu. Melihat ini, kenari tiba-tiba melangkah mundur, lalu mengeluarkan labu ungu dari pelukannya dengan backhand-nya. Saat cahaya ungu menyala, kekuatan mengerikan muncul dari labu emas ungu. Xian sudah begitu dekat sehingga dia tidak punya waktu untuk menghindar, dia langsung terjatuh ke tanah oleh ledakan kekuatan dari labu emas ungu. Putraku. Si Qingpei buru-buru melangkah maju dan membantu Xian berdiri. Senjata ajaib yang sangat kuat, itu hal yang bagus. Jue Yuan melihat labu emas ungu di tangan kenari, cahaya serakah bersinar di matanya. Kakak, labu emas ungu itu adalah senjata ajaib tingkat tinggi, kamu harus berhati-hati. Si Qingpei mengingatkan Jue Yuan. Apa yang bisa dilakukan senjata ajaib padaku? Jue Yuan mendengus dingin, lalu meraih Void dan meraih kenari. Kenari hanya merasakan kekuatan hisap yang sangat besar datang ke arahnya, wajahnya sedikit berubah, dan labu emas ungu di tangannya meledak dengan cahaya lagi. Sinar cahaya ungu keluar dari labu emas ungu. Berisi kekuatan jalan besar yang tak terbatas, jalan itu langsung menuju ke Ju Yuan. Terjadi ledakan di kehampaan, dan dunia sepertinya mulai runtuh di bawah labu emas ungu. Jue Yuan sedikit mengernyit, labu emas ungu ini bukan hanya senjata ajaib kelas atas. Setelah itu, dengan lambaian lengan bajunya, kekacauan tiba-tiba muncul, dan sinar cahaya ungu menghantam kekacauan tersebut dan menghilang dalam sekejap. Kenari sedikit terkejut, dia ingin mengaktifkan labu ungu itu, tapi sosok Jue Yuan melintas di hadapannya. Jue Yuan mengulurkan tangannya dan meraih labu emas ungu itu, aura di tubuhnya bergetar, kenari tidak punya pilihan selain melepaskannya, dan seluruh tubuhnya terpesona. Kenari jatuh ke tanah, dan terjadi ledakan di sekujur tubuhnya, lalu aliran panah darah melesat, dan semua tulang dan otot di tubuhnya hancur. Setelah mengeluarkan seteguk darah, kenari langsung pingsan.
Jue Yuan sedang bermain dengan labu emas ungu di tangannya, wajahnya dipenuhi kegembiraan. Biarkan Dev keluar dan mati secepatnya, kalau tidak kita akan melakukan pembunuhan besar-besaran. Si Qingpei sangat gembira saat melihat kenari, yang telah menghancurkan paviliun Bailian mereka, telah menjadi orang yang tidak berguna. Sekarang selama Dev dihancurkan, balas dendam mereka akan terbalas. Aku, Master Sekte kita benar-benar tidak ada di sini. Seorang anggota gerbang naga berkata dengan berani. Mungkin Dev benar-benar tidak ada di sini. Jue Yuan menghela nafas dan menyelimuti seluruh Longmen. Dia tidak menyadari kehadiran seorang ahli di gerbang naga. Saat Dev kembali, suruh dia pergi ke kuil Kucan untuk mencariku. Saya si Qingpei, penguasa paviliun Bailian. Jika dia ingin bersembunyi, aku akan mendatanginya. Si Qingpei takut menunda terlalu lama, jadi dia memanggil Tuan Si, jadi dia meletakkan kata-kata kasarnya dan pergi. Setelah Jue Yuan dan yang lainnya pergi, semua orang di Longmen mulai membersihkan. Baik Efron dan Kenari terluka parah, Longmen tidak memiliki pemimpin untuk sementara waktu, dan tidak ada yang bisa membuat ide. Namun tak lama kemudian, Luna tiba, begitu juga Bella dan yang lainnya. Setelah melihat Efron dan Kenari yang terluka parah, wajah semua orang menjadi sangat serius. Kirim seseorang ke lembah pengobatan segera untuk meminta Penatua Alfred datang. Hal lainnya adalah menutup berita. Jangan membocorkan berita bahwa Efron dan Tuan Kenari terluka. Perbaiki gerbangnya secepat mungkin. Jangan biarkan terlalu banyak orang tahu bahwa gerbang naga telah diprovokasi dan dihancurkan. Satu hal lagi adalah mendapatkan Dev kembali secepat mungkin dan membiarkan dia mengambil alih situasi secara keseluruhan. Saat semua orang bingung, Bella dengan tenang mulai membuat pengaturan. Bagaimanapun, Bella juga adalah penguasa istana pertama dan memiliki pengalaman dalam mengelola sekte. Bab 2120, tak berdaya. Selain itu, Bella lebih tua dan semua orang tahu tentang hubungannya dengan Dev, jadi semua orang menuruti kata-kata Bella. Segera, seseorang pergi ke lembah pengobatan untuk mengundang Alfred, seseorang mulai memperbaiki gerbang yang rusak, dan seseorang secara khusus memblokir berita tersebut. Kalian pasti tahu kalau Longmen saat ini bisa dibilang sebagai sekte terbesar di dunia seni bela diri Kyoto, dan Dev juga merupakan idola yang banyak dicari oleh banyak sekte dan keluarga di dunia seni bela diri Kyoto. Jika Longmen membuat provokasi, lalu gerbangnya dihancurkan dan banyak orang terbunuh, hal itu akan berdampak besar pada reputasi seluruh Longmen dan Dev. Di bawah pengawasan Bella, Longmen kembali stabil setelah Alfred mendapat berita itu, dia bergegas dengan cepat. Tetapi ketika Alfred melihat luka-luka di Efron dan Kenari, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat serius. Penatua Alfred, bagaimana kabarnya? Bisakah Kenari diselamatkan? Luna bertanya pada Alfred dengan gugup. Nona Luna, luka Tuan Kenari terlalu serius. Semua otot dan tulang di tubuhnya patah. Saya khawatir Daluo Jinxian akan sulit menyelamatkannya. Biarpun aku bisa menahan nafas, aku khawatir aku tidak akan bisa berdiri lagi dan menjadi cacat. Alfred menghela nafas pelan. Ini. Luna memandang Kenari yang tidak sadarkan diri, dan air mata langsung mengalir. Penatua Alfred, kamu harus menyelamatkan Kenari. Luna berkata bahwa dia akan berlutut di hadapan Alfred. Nona Luna, tolong jangan lakukan ini. Saya benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Wajah Alfred penuh rasa malu. Penatua Alfred, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Bella bertanya pada Alfred. Saya tidak tahu apakah ada cara sekarang. Saya hanya bisa membiarkan guru lembah melihatnya sendiri. Alfred perlahan menggelengkan kepalanya. Tapi Dev sekarang berada di alam rahasia, dan tidak ada yang tahu kapan dia akan keluar. Bella mengerutkan kening. Dev membawa Yuki dan yang lainnya ke dunia rahasia. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan keluar, tapi luka Kenari dan yang lainnya tidak bisa menunggu. Saya hanya bisa melakukan yang terbaik sekarang untuk membuat Tuan Kenari dan yang lainnya bertahan selama mungkin. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan. Alfred berkata tanpa daya. Saya akan pergi ke dunia rahasia untuk mencari Tuan Dev. Luna memutuskan untuk memasuki dunia rahasia secara langsung untuk menemukan Dev. Nona Luna, jangan impulsif. Dev mengatakan bahwa meskipun dunia rahasia tidak berbahaya, jika Anda memasukinya, Anda mungkin tidak bisa keluar. Weni, Elena, dan yang lainnya adalah contoh terbaik. Bella membujuk Luna. Bahkan jika saya terjebak di dunia rahasia, saya akan tetap menemukan Tuan Dev. Mata Luna tegas. Melihat Luna begitu bertekad, Bella hanya bisa memperingatkan, Nona Luna, Anda harus berhati-hati. Jangan beritahu Dev saat Anda melihatnya, agar tidak membuatnya terlalu cemas dan membuat kesalahan.
Oke, aku mengerti. Setelah Luna mengatakan itu, dia langsung menuju pintu masuk ke dunia rahasia di halaman belakang aliansi seni bela diri. Membuka pintu masuk ke dunia rahasia, Luna memasuki dunia rahasia tanpa ragu-ragu. Saat ini, Dev dan yang lainnya masih berada di Gua Wuya. Dev telah memikirkan tentang patung-patung ini dan ingin memahami tentang apa patung-patung ini. Dan siapakah orang yang penampilannya belum pernah saya lihat? 8 tetua Tao tiba-tiba berubah menjadi patung, dan sekte sebesar sekte Tao tiba-tiba mati. Sepertinya ada banyak rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Dan Dev sepertinya memahami rahasianya, hanya dengan cara inilah Yuki dan yang lainnya dapat menyingkirkan tempat ini sepenuhnya. Dev, jangan menganggapnya terlalu serius. Bahkan jika kita terjebak di dunia rahasia ini, tidak ada bahaya, dan lingkungan di sini cukup baik. Beberapa hal perlu dilakukan secara perlahan. Saya yakin sebaiknya Anda bisa mengeluarkan kami dari sini. Yuki membujuk Dev. Bab 2121 sesuatu terjadi. Untuk mempelajari patung-patung ini, Dev mengizinkan Yuki dan yang lainnya pergi dari sini, dan dia merasa seolah-olah dia bodoh. Hal ini membuat Yuki terlihat sangat tertekan. Saudara Dev, saudari Yuki benar. Senang rasanya kita bertiga bisa bersama sekarang. Kamu tidak perlu khawatir. Weni juga membujuk Dev. Selagi kita di sini, kita masih bisa membiarkan mereka berdua mengajariku cara berlatih. Mungkin setelah beberapa saat, aku akan menjadi master dan bisa membantumu, Elena juga berkata sambil tersenyum. Tapi Dev tahu bahwa mereka bertiga sedang menghibur diri mereka sendiri faktanya, tidak peduli seberapa bagus lingkungan rahasianya, tidak ada yang ingin dikurung dalam rahasia seperti sangkar ini selamanya. Terlebih lagi, alam rahasia ini adalah alam rahasia dari Sekte Hati Iblis. Orang-orang dari Sekte Hati Iblis bisa masuk kapan saja. Jadi apa bedanya Yuki dan mereka bertiga terjebak di sini dan dikurung di dalam penjara Sekte Hati Iblis? Namun, Dev mencoba berbagai cara, tetapi tidak berhasil, kecuali pemandangan yang dilihatnya untuk pertama kali, situasi itu tidak pernah terjadi lagi. Tepat ketika Dev terlihat kesal, dia tiba-tiba mengerutkan kening dan langsung berdiri. Ada apa? Tanya Yuki. Seseorang datang ke dunia rahasia. Meskipun Dev sedang mempelajari patung-patung ini, dia telah mengirimkan sinar kesadaran keluar, hanya untuk mencegah orang-orang dari Sekte Hati Iblis tiba-tiba memasuki dunia rahasia ini dan menyebabkan kerugian pada Yuki dan yang lainnya. Kini ia merasakan gejolak nafasnya, yang membuktikan bahwa seseorang telah memasuki alam rahasia. Setelah mendengar bahwa seseorang telah memasuki dunia rahasia, Yuki dan yang lainnya menjadi penasaran, bertanya-tanya siapa yang akan masuk ke sini. Beberapa orang keluar dari Gua Wuya, dan kemudian Dev berlari menuju arah fluktuasi aura. Ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa orang yang memasuki dunia rahasia adalah Luna. Semua orang tercengang. Dan Luna sangat bersemangat saat melihat Dev dan yang lainnya. Bagaimanapun, dunia rahasia ini cukup besar, jika Luna harus mencarinya sedikit demi sedikit, dia mungkin akan membuang banyak waktu. Luna, bagaimana kamu memasuki dunia rahasia? Dev bertanya dengan heran setelah melihat Luna. Tuan Dev, saya. Saat Luna yang hendak berbicara, dia teringat penjelasan Bella, jadi dia berkata, Tuan Dev, sesuatu terjadi di Longmen, jadi saya diminta masuk untuk mencari Anda. Sesuatu terjadi di Longmen. Apa yang terjadi? Dev mengerutkan kening. Anda harus tahu bahwa Longmen dikelola oleh Efron, dan juga mendapat dukungan dari keluarga Zefri dan keluarga Raya, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Bahkan jika ada beberapa hal kecil, Efron dapat menanganinya sendiri. Sekarang Luna perlu menjelajah ke dunia rahasia untuk menemukan dirinya sendiri, yang membuktikan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Tidak, ini bukan masalah besar, hanya ada beberapa masalah yang perlu kamu selesaikan secara pribadi. Luna menggelengkan kepalanya dan berkata. Dev melihat ke arah Luna dan tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi, tetapi dia tidak bertanya lebih lanjut, tetapi menatap Yuki dan berkata, Yuki, pergilah ke Gua Wuya dan tunggu aku. Jangan berlarian, aku akan mengurus masalah ini. Setelah itu, aku akan menemukan cara untuk membawamu keluar. Silakan, jangan khawatirkan kami, kita bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan di sini, itu bagus. Yuki mengangguk. Ayo pergi. Dev berkata pada Luna. Luna memandang Dev dengan ekspresi bingung di wajahnya dan berkata, Tuan Dev, saya juga telah memasuki dunia rahasia sekarang. Jika saya meninggalkan dunia rahasia, apakah saya akan menjadi seperti Nona Yuki dan yang lainnya? Jangan khawatir, kamu akan baik-baik saja, kata Dev. Sekarang Dev sudah mengetahui bahwa alasan mengapa Yuki dan mereka bertiga berada dalam bahaya ketika meninggalkan dunia rahasia adalah karena kejadian di Gua Wuya terkait dengan fisik khusus mereka.
Luna tidak memiliki perawakan khusus dan belum memasuki Gua Wuya, jadi seharusnya tidak ada masalah. Melihat apa yang dikatakan Dev, Luna mengikuti Dev dan meninggalkan dunia rahasia. Bab 2122, Kemarahan. Sepanjang jalan, ekspresi Luna sangat serius, dan Dev tahu bahwa sesuatu yang besar pasti telah terjadi di Longmen. Ketika Dev bergegas ke Longmen, dia menemukan bahwa seluruh Longmen diselimuti kesedihan. Apalagi gerbang Longmen baru saja diperbaiki. Ketika penjaga di pintu melihat Dev kembali, mereka semua berteriak dengan semangat, "Tuan sudah kembali, Tuan sudah kembali." Beberapa anggota Longmen benar-benar mulai menangis ketika mereka melihat Dev kembali. Lagi pula, banyak sekali korban di Longmen, dan mereka semua adalah orang-orang yang bergaul siang dan malam, jadi anggota Longmen ini tidak bisa menghindari kesedihan. Setelah mendengar bahwa Dev kembali, Bella dan yang lainnya, serta Alfred, keluar untuk menyambut Dev. Dev melihat Bella dan semua orang ada di sana, dan Alfred juga ada di sana, tetapi wajah Efron dan Kenari hilang, dan ekspresinya langsung menjadi sangat jelek. "Bella, apa yang terjadi?" Dev memandang Bella dan bertanya dengan suara dingin. Bella mengatakan yang sebenarnya kepada Dev. Ketika Dev mendengar ini, seluruh tubuhnya terasa seperti disambar petir, dan dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa diam. "Anda harus tahu bahwa Efron telah mengelola Longmen selama periode ini dan telah melakukan yang terbaik. Selain itu, dia juga memiliki hubungan darah dengan Dev. Dev telah lama menganggap Efron sebagai adiknya. Tak perlu dikatakan lagi, Kenari, meskipun mereka berdua biasanya bertengkar dan bertengkar, Dev suka membawa Kenari bersamanya kemanapun dia pergi. Bagaimanapun, Kenari memiliki banyak informasi, dan pada saat-saat kritis, Kenari selalu dapat memberikan kejutan kepada Dev. Sekarang mereka benar-benar memberitahunya bahwa Efron dan Kenari akan mati, bagaimana Dev bisa menanggung ini? "Saya tahu kemampuan ayah dan anak Paviliun Bailian. Mereka dapat melukai Xingsu dengan serius, tetapi Tuan Kenari memiliki labu ungu di tangan. Bahkan jika mereka bergabung, mereka tidak dapat melukai Tuan Kenari dengan serius." Dev memandang Efron dan Kenari di tempat tidur dan bertanya dengan ekspresi mematikan di wajahnya. Itu adalah seorang biksu tua yang mengambil tindakan. Dia juga mencuri labu ungu Tuan Kenari. Sebelum pergi, si King Pei menyuruhmu pergi ke kuil Kucan untuk menemukannya, kalau tidak dia akan datang ke Longmen untuk membunuh orang. Bella mengikuti Dev dan berkata, "Kuil Kucan." Dev sedikit mengernyit, sepertinya dia belum pernah mendengar tentang tempat ini. Tapi Dev tahu bahwa sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini, dia harus menyelamatkan Efron dan Kenari terlebih dahulu. "Tuan Lembah, bawahanku sudah memeriksanya. Keduanya terluka parah. Garis meridian dan tulang tubuh mereka telah hancur. Aku khawatir tidak ada cara untuk pulih. Jika mereka bisa menyelamatkan nyawa mereka, itu dianggap bagus. Pihak lain terlalu kejam. Jelas sekali bahwa mereka sengaja ingin Guru Kenari dan yang lainnya menderita penyiksaan sebelum mati," kata Alfred dengan ekspresi sedih dan marah. Mata Dev penuh amarah, dan niat membunuh yang mengerikan muncul di tubuhnya. "Tidak peduli siapa itu, aku akan membuat mereka mati lebih kesakitan." Dev melangkah maju dan semburan kekuatan spiritual menembus tubuh Kenari dan Efron. Setelah memeriksanya lagi, wajah Dev menjadi sangat jelek. Jika itu hanya patah meridian sederhana atau patah tulang, Dev punya solusinya. Tetapi pihak lain menghancurkan semua meridian dan tulang sekaligus, yang memerlukan pembentukan kembali meridian dan tulang, hampir sama dengan membentuk kembali tubuh fisik. Dev menutup matanya sedikit dan memikirkan solusinya dengan hati-hati. Catatan alkimia tertinggi terus terlintas di benak Dev. Apapun yang terjadi, Dev harus menyelamatkan Kenari dan Efron. Tapi Dev berusaha keras untuk memikirkannya dalam pikirannya, tapi dia tidak bisa menemukan cara untuk memperlakukan Kenari dan Efron. Meskipun Dev dapat menyelamatkan nyawa dua orang, jika mereka berbaring di tempat tidur seperti orang tidak berguna selama sisa hidup mereka, itu mungkin akan lebih tidak nyaman daripada kematian. Luna memandang Dev dengan gugup, dia hanya bisa mengandalkan Dev untuk menyelamatkan Kenari. "Elder Alfred, kamu tetap di sini dan jaga mereka berdua dengan baik. Aku akan memikirkan solusinya." Dev tidak dapat menemukan obatnya, jadi dia harus meminta bantuan orang lain. Dia memutuskan untuk pergi ke alam rahasia gerbang api untuk melihat apakah Tono punya cara untuk menyembuhkan Efron dan Kenari. Bab 2123, Tujuan Bersama. Setelah mengatur semuanya, Dev menemukan Waskita, dan kemudian menuju ke alam rahasia gerbang api bersama-sama. Setelah memasuki dunia rahasia dan menemukan Tono, Dev memberitahukan tujuannya. "Tuan Dev, meridian dan tulang semuanya patah, sungguh tidak mudah untuk menanganinya." Setelah mendengar ini, Tono sedikit mengernyit. "Elder Tono, bukankah mungkin dia tidak disembuhkan bahkan di alam rahasia?"
Bukannya ada banyak ahli budidaya makhluk abadi di alam rahasia, bukankah ada apoteker yang kuat atau semacamnya? Dev sedikit terkejut, biasanya, pasti ada apoteker yang sangat kuat di dunia rahasia. Tuan Dev, meskipun ada kultivator abadi di alam rahasia, mereka semua adalah manusia. Tidak ada yang abadi. Dengan situasi seperti ini di mana semua otot dan tulang hancur, saya khawatir tidak akan sembuh bahkan jika Daluo Jinxian datang. Itu hampir akan membentuk kembali tubuh. Sekarang, tidak hanya di alam rahasia gerbang naga kita, tetapi bahkan di alam rahasia lainnya, mungkin tidak ada orang yang dapat membentuk kembali tubuh orang lain. Tono menggelengkan kepalanya dan berkata, apakah tidak ada yang bisa kita lakukan? Dev mengerutkan kening, dengan ekspresi sedih di wajahnya. Jika Efron dan Kenari hanya bisa menghabiskan seluruh hidup mereka di tempat tidur, Dev akan merasa bersalah seumur hidupnya. Bukannya tidak mungkin. Kudengar ada mata air dewa di dunia sekuler, yang disebut mata air kelahiran kembali. Jika kamu bisa berendam di mata air itu selama 7 hari, kamu bisa membentuk kembali tulangmu dan membentuk kembali tubuhmu. Hanya saja kami orang-orang di alam rahasia tidak bisa bertahan lama di dunia sekuler, jadi saya belum pernah melihat mata air kelahiran kembali, dan saya tidak tahu apakah mata air kelahiran kembali masih ada. Tono berkata pada Dev. Kelahiran kembali musim semi. Dev berpikir dan menyadari bahwa dia belum pernah mendengar nama ini sama sekali. Baru pada saat itulah Dev menyadari bahwa ada jauh lebih banyak hal di dunia seni bela diri daripada yang dia ketahui. Penatua Tono, apakah kamu tahu tentang kuil kucan? Dev bertanya pada Tono. Tono menggelengkan kepalanya, ini seharusnya dari dunia sekuler, saya tidak begitu paham. Tuan Dev, apakah Anda mengalami kesulitan di dunia sekuler? Jika Anda menemui kesulitan, Anda dapat meminta gadis kecil saya keluar dari dunia rahasia untuk membantu Anda. Dev melambaikan tangannya dan berkata, tidak, dengan kekuatan saya saat ini, tidak ada seorang pun di dunia seni bela diri yang bisa menjadi saingan saya. Bagaimanapun, para kultivator bela diri itu memiliki metode yang lebih buruk daripada kami para kultivator abadi. Dev tahu bahwa jika Anda pergi dari dunia rahasia ke dunia sekuler, itu akan baik-baik saja untuk waktu yang singkat. Jika Anda tinggal di dunia sekuler untuk waktu yang lama, itu akan menyebabkan bahaya stagnasi kekuatan atau bahkan kemunduran, jadi Dev tidak ingin Nora mengambil risiko di dunia sekuler. Terlebih lagi, Dev sama sekali tidak takut pada si King Pei dan putranya, jika dia ingin membunuh 2 orang, itu hanya masalah mengangkat tangannya. Tuan Dev, Anda salah. Faktanya, jalan yang berbeda mengarah pada tujuan yang sama. Apakah Anda seorang pejuang atau seorang kultivator abadi, tujuan utamanya adalah menjadi yang abadi. Ada juga master di antara para pejuang, dan bahkan ada legenda pejuang yang naik menjadi abadi. Hanya saja dibandingkan dengan mereka yang membudidayakan keabadian, jalan menuju keabadian bagi para pejuang lebih penuh duri. Tono berkata perlahan. Perkataan Tono langsung membuat Dev tercengang, ia selalu berpikir bahwa kekuatannya tidak terkalahkan di dunia seni bela diri. Elder Tono, apakah ada master di atas dewa bela diri di dunia seni bela diri? Dev bertanya dengan heran. Dev tidak pernah tahu banyak tentang dunia seni bela diri, dia mulai berpikir bahwa Martial Saint adalah langit-langit dunia seni bela diri. Tapi sejak dia pergi ke negara pulau dan bertemu dengan beberapa roh dewa bela diri, Dev menyadari bahwa dewa bela diri berada di atas Martial Saint. Namun dilihat dari maksud Tono, sepertinya dewa perang bukanlah langit-langit dunia persilatan. Tuan Dev, di atas dewa bela diri ada kaisar bela diri, dan di atas kaisar bela diri ada alam transformasi. Ketika seorang pejuang mencapai alam transformasi, dia tidak berbeda dengan kita para kultivator abadi. Dia juga membutuhkan energi spiritual langit dan bumi untuk berkultivasi, berubah menjadi seorang kultivator abadi, dan bekerja keras dalam perjalanan menuju keabadian. Tono menjelaskan. Bab 2124, Tahu Segalanya. Ketika Dev mendengar ini, hatinya terasa sedikit rumit, sepertinya dia telah meremehkan dunia seni bela diri dan melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Dia sekarang hanya sekuat Martial Saint kelas 5. Meskipun dia memiliki berkah dari tubuh sejati naga emas, dia dapat dengan mudah bertarung melawan dewa bela diri. Tetapi jika dia benar-benar bertemu orang kuat dengan dewa bela diri tahap akhir kekuatan, Dev mungkin tidak punya pilihan selain lari demi hidupnya. Terlebih lagi, ada kaisar bela diri di atas dewa bela diri, dan ada alam transformasi di atas kaisar bela diri. Jika Dev benar-benar bertemu dengan guru seperti itu sekarang, dia mungkin akan ditampar sampai mati. Sepertinya dunia seni bela diri penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang berjongkok. Aku terlalu sombong. Dev menertawakan dirinya sendiri. Dia tiba-tiba teringat penindasan mendadak Tuan Si terhadapnya sejak dia kembali dari negara pulau. Tuan Si telah menindasnya secara sengaja atau tidak sengaja. Pada awalnya, Dev tidak dapat memahami apa yang sedang dilakukan Tuan Si.
Sekarang dia tiba-tiba mengerti niat baik Tuan Si. Dia melihat bahwa setelah kembali dari negara pulau, dia merasa sedikit berlebihan dan merasa bahwa dia tidak terkalahkan di dunia seni bela diri, jadi dia menekan dirinya sendiri dan membiarkan dirinya mengenali kenyataan. Tuan Dev, Anda tidak perlu terlalu rendah diri. Tak satu pun dari master di atas level dewa bela diri yang telah berlatih seumur hidup, tetapi Anda masih muda dan kekuatan Anda jauh lebih dari itu. Tono membujuk Dev. Pemimpin klan Zefri, terima kasih banyak. Sepertinya jalur kultivasiku masih panjang. Dev mengikuti percakapan Tono kali ini, yang akhirnya membuatnya menyadari kenyataan. Dev tidak tinggal lama di alam rahasia gerbang api, dan pergi bersama Waskita. Dalam perjalanan pulang, Waskita sepertinya teringat sesuatu, dan tiba-tiba berkata kepada Dev, Tuan Dev, jika Anda ingin mengetahui di mana kuil Kuchan berada, Anda bisa bertanya pada pengetahuan, dia mungkin tahu. Pengetahuan. Dev tertegun, ini pertama kalinya dia mendengar nama ini. Oh, nama orang ini adalah Zhou Botong. Dia tidak terlalu kuat, tapi dia tahu banyak tentang sejarah dunia seni bela diri. Saya dengar dia memiliki sejarah perkembangan dunia seni bela diri. Tahu apakah itu benar? Mungkin orang ini tahu di mana kuil Kuzen berada. Waskita mengikuti Dev dan berkata, di mana orang itu? Dev tidak menyangka ada orang seperti itu. Dia seharusnya tinggal di luar Kyoto, tapi orang ini sering bepergian. Aku akan mengajakmu mencoba keberuntunganmu. Setelah Waskita selesai berbicara, dia bergegas ke pinggiran Kyoto bersama Dev. Tak lama kemudian, kedua orang itu berhenti di depan sebuah rumah yang sangat bobrok. Waskita melihatnya, lalu berkata dengan gembira, Tuan Dev, orang yang tahu segalanya ini ada di rumah, bagus sekali. Ayo masuk. Dev masuk lebih dulu. Ketika dia masuk ke kamar, Dev hampir tidak merokok karena bau di dalam kamar sangat tidak sedap. Di dalam kamar, seorang lelaki tua yang tidak terawat sedang duduk di depan papan catur, menatap permainan akhir di atasnya, seolah-olah dia tidak melihat Dev dan yang lainnya. Dev terbiasa dengan baunya, melirik ke kamar, dan menemukan banyak buku kuno di kamar. Selain buku, tidak ada yang lain. Dan aura di tubuh lelaki tua ini mengalir samar-samar, dan dia berada di alam Wuhou. Pembicaraan terbaik, ayo tanyakan sesuatu padamu. Kali ini, Waskita bertanya pada Zhou Botong. Tidak punya waktu. Zhou Botong berkata dengan dingin tanpa mengangkat kepalanya. Ketika Waskita melihat ini, wajahnya langsung berubah menjadi jelek dan dia akan marah, tetapi Dev melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Senior Zhou, saya mendengar bahwa Anda tahu segalanya tentang dunia seni bela diri, jadi saya datang ke sini khusus untuk meminta nasihat. Dev berkata kepada Zhou Botong dengan sangat sopan. Saat ini, Zhou Botong perlahan mengangkat kepalanya, menatap Dev dan berkata, jika Anda ingin menanyakan sesuatu, setujui persyaratan saya terlebih dahulu. Senior, selama aku bisa melakukannya, aku pasti berjanji padamu. Kata Dev. Bab 2125, 3 sekte dan 6 sekte. Baiklah, ayo selesaikan permainan catur ini dan aku bisa menjawab pertanyaanmu. Zhou Botong menunjuk ke papan catur di depannya dan berkata. Dev melihatnya sekali dan tercengang. Dia sama sekali tidak tahu cara bermain catur. Bagaimana dia bisa menyelesaikan permainan itu? Senior Zhou, maafkan aku tidak bisa bermain catur, jadi aku tidak bisa menyelesaikannya. Tetapi selama kamu menjawab pertanyaanku, aku bisa memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Kata Deveru. Jika kamu tidak tahu cara bermain catur, jangan ganggu aku di sini. Aku tidak kekurangan uang sama sekali. Keluar dari sini. Zhou Botong melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Kali ini, Dev sedikit bingung, dia hanya bisa berdiri di sana dan melihat papan catur di depannya dengan tenang. Dan Zhou Botong berhenti memperhatikan Dev dan Waskita dan mulai mempelajarinya sendiri dengan cermat. Tepat ketika Dev sedikit mengernyit dan tidak tahu harus berbuat apa, dia tiba-tiba teringat buku tanpa kata di benaknya. Memikirkan hal ini, Dev berkata, Senior Zhou, jika saya menyelesaikan permainan catur ini, maukah Anda menjawab pertanyaan saya? Tentu saja, selama Anda membantu saya menyelesaikan permainan catur, saya dapat menjawab pertanyaan apapun yang Anda miliki, selama Anda ingin saya mengetahuinya. Dunia seni bela diri seluas lautan, dan saya tidak tahu segalanya. Zhou Botong mengangkat kepalanya dan berkata. Dev mengangguk, lalu duduk di hadapan Zhou Botong, lalu dengan lembut meraih papan catur dengan satu tangan. Sinar energi spiritual dengan lembut menembus papan catur. Segera sejarah papan catur dan metode untuk memecahkan permainan akhir di depannya terlintas di benak Dev.
Dev tersenyum tipis dan berkata, Senior Zhou, papan catur ini dipasang oleh Master Huang, ahli catur. Jika Anda ingin memecahkan permainan ini, Anda harus memiliki bunga di tengahnya. Saat Dev berbicara, dia mulai meletakkan batu satu persatu, tak lama kemudian, permainan akhir yang tampaknya tidak dapat dipecahkan langsung diselesaikan oleh Dev. Zhou Botong melihat pemandangan di depannya, matanya melebar, dan dia tercengang. Aku telah memikirkan tentang permainan akhir selama bertahun-tahun, tapi kamu menyelesaikannya dengan begitu mudah. Wajah Zhou Botong penuh ketidakpercayaan, kamu, seorang pria, sebenarnya mengatakan bahwa kamu tidak bisa bermain catur. Tapi aku berjanji padamu, kamu bisa bertanya padaku sekarang. Ketika Dev mendengar ini, dia segera bertanya dengan gembira, saya ingin bertanya kepada Senior Zhou, apakah Anda tahu di mana kuil Kucan berada? Kuil Kucan berada di puncak tebing barat daya. Banyak orang yang harus tahu tentang kuil Kucan. Lagi pula, ada banyak penganut kuil Kucan. Apakah layak bagi Anda untuk datang kepada saya dengan masalah seperti ini? Zhou Botong bertanya dengan heran. Dev tampak malu, bagaimana dia tahu bahwa begitu banyak orang yang mengetahui tentang kuil Kucan. Lagi pula tidak ada orang di sekitarnya yang tahu. Baiklah, ini pertanyaanku untukmu. Apa kamu punya pertanyaan lain? Kata Zhou Botong. Dev berpikir sejenak, lalu berkata, Senior Zhou, saya ingin bertanya apakah Anda tahu tentang mata air kelahiran kembali? Apakah ada banyak sekte tersembunyi di dunia seni bela diri? Kamu sebenarnya tahu tentang mata air kelahiran kembali, tapi aku tidak tahu tentang tempat seperti ini. Meskipun aku disebut orang yang tahu segalanya, aku bukanlah dewa. Tapi memang ada banyak sekte tersembunyi di dunia seni bela diri. Di antara mereka, 3 sekte dan 6 sekte adalah yang paling kuat. Jika ada sekte di sini yang muncul, itu akan menyebabkan badai di seluruh dunia seni bela diri. Jawab Zhou Botong. Zhou Senior, di mana sekte tersembunyi ini? Mengapa mereka tidak terlihat? Dev terus bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku berjanji akan menjawab salah satu pertanyaanmu, tapi kamu terlalu banyak bertanya. Sebaiknya kamu segera kembali. Karena sekte tersembunyi itu tidak keluar dari pegunungan, sebaiknya kamu tidak main-main dengan mereka, jika tidak kamu akan mati dengan cara yang buruk. Setelah Zhou Botong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Melihat ini, Dev hanya bisa berdiri dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, dia sudah mengetahui lokasi kuil Kucan. Dia ingin membalas dendam pada si Qingpei dan putranya terlebih dahulu. Sedangkan untuk menemukan mata air kelahiran kembali, Dev memutuskan untuk memulai dengan sekte tersembunyi tersebut. Karena Dev merasa bahwa hal langka seperti mata air kelahiran kembali pasti berada dalam pengaruh sekte tersembunyi, sehingga tidak diketahui publik. Dev mengucapkan selamat tinggal pada waskita, lalu langsung pergi ke kuil Nakucan. Kalian pasti tahu kalau kali ini Dev pergi dengan penuh amarah, kali ini dia harus menyiksa si Qingpei dan putranya sampai mati. Bab 2126. Orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Saat ini, si Qingpei dan putranya sedang bersenang-senang di kuil Kucan. Ini seperti diperlakukan seperti seorang kaisar, lagi pula, ada banyak orang beriman di Juyuan, beberapa orang beriman yang taat, mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan. Hal ini pun membuat Xian merasa senang dan enggan merindukan Su. Ayah, menurutmu Dev akan datang ke kuil Kucan? Xian bertanya pada si Qingpei. Tidak masalah apakah dia datang atau tidak. Jika dia tidak berani datang, kami akan memanggil pamanmu dan pergi ke Kyoto lagi. Kali ini aku pasti akan memaksa Dev keluar. Si Qingpei berkata sambil mencibir. Paman saya sangat luar biasa. Dia tidak hanya memiliki begitu banyak murid, tetapi dia juga memiliki begitu banyak orang percaya. Dia menikmatinya setiap hari dan masih bisa berlatih. Kultivasi dengan kekuatan iman jauh lebih nyaman daripada mencari sumber daya di mana-mana. Saya juga ingin menjadi seperti paman saya. Mata Xian dipenuhi rasa iri. Kentut, apakah aku akan mengakhiri keterampilan memurnikan senjataku di tanganmu? Kamu hanya perlu belajar cara memperbaiki senjata dariku mulai sekarang. Si Qingpei memelototi Xian dan berkata, jika saya tidak belajar, apa jadinya jika saya belajar dalam waktu lama? Saya dipukuli habis-habisan oleh Dev hingga saya kehilangan segalanya. Pada akhirnya, aku harus meminta bantuan pamanku. Teknik pemurnian senjata terlalu tidak berguna. Aku tidak ingin menjadi pemurni senjata lagi. Xian menggelengkan kepalanya dan berkata, tahukah kamu, jika aku bisa mengembangkan senjata ajaib terbaik, bahkan senjata harta karun, senjata abadi, apalagi Dev, bahkan seluruh dunia seni bela diri akan hancur dengan lambaian tanganku. Bahkan orang-orang di alam rahasia itu akan gemetar saat melihatku. Si Qingpei memarahi Xian dengan keras.
Oke, berhentilah membual, tunggu sampai kamu bisa berlatih senjata ajaib. Xian terlalu malas untuk mengomel pada ayahnya dan berdiri untuk pergi. Saat ini, Jue Yuan masuk. Melihat Jue Yuan masuk, Xian segera melangkah maju untuk membantunya dengan ekspresi menyanjung di wajahnya. Paman, apakah ada yang ingin kamu katakan padaku? Kirimkan saja seseorang untuk meneleponku. Saat ini, Xian lebih dekat dengan Jue Yuan daripada ayahnya sendiri. Melihat Xian seperti itu, si Qingpei merasa tidak nyaman, tapi bagaimanapun juga, orang harus menundukkan kepala di bawah atap. Saudaraku, apa yang dapat kamu lakukan? Si Qingpei bertanya. Kekuatan saya sekarang menunjukkan tanda-tanda terobosan, jadi saya harus mundur untuk mencapai terobosan. Kalian berdua akan hidup dan makan enak di sini. Aku sudah mengatur segalanya. Jue Yuan berkata pada si Qingpei dan putranya. Ah, Paman, apakah kamu ingin mundur? Tetapi bagaimana jika Dev menelepon? Apakah kita takut tidak bisa mengalahkannya? Wajah Xian penuh kekhawatiran. Dia ditakuti oleh Dev. Jangan khawatir, keponakanku. Aku sudah memberitahu teman baikku bahwa dia akan tinggal di kuil Kucan selama retretku. Jika Dev berani datang, dia tidak akan pernah kembali. Kata Zhu Yuan. Paman, kekuatan macam apa temanmu ini? Dev sama sekali tidak lemah. Setidaknya dia adalah kekuatan dari Martial Saint tahap akhir. Xian masih sedikit khawatir, dia takut orang yang dicari Zhu Yuan tidak akan mampu mengalahkan Dev. Hahaha nak, apakah kamu mempertanyakan kekuatanku? Setelah Xian selesai berbicara, dia mendengar ledakan tawa yang hangat, dan kemudian seorang biksu gemuk yang mengenakan jubah biksu masuk. Tepat setelah biksu itu masuk, seluruh ruangan dipenuhi tekanan. Baik Xian maupun si Qingpei tidak menyadarinya, mereka berdua terdorong ke tanah. Bangun, keduanya adalah adik laki-laki dan keponakanku, berhentilah membuat masalah. Jue Yuan berkata pada biksu gendut itu. Hahaha, Jue Yuan, adik laki-laki dan keponakanmu benar-benar sampah. Pantas saja kamu mengundangku ke sini. Suewu tertawa keras dan menghilangkan tekanan itu. Ketika si Qingpei dan putranya mendengar ini, wajah mereka langsung memerah karena malu. Adik laki-lakiku berspesialisasi dalam pemurnian senjata, jadi dia tidak sekuat dia, tapi keterampilan pemurnian senjatanya tidak tertandingi olehmu. Jue Yuan membantu si Qingpei mendapatkan kembali wajahnya. Oke, jangan katakan itu. Kamu tahu aturannya. Satu wanita sehari. Aku tidak ingin melon yang bengkok dan kurma pecah-pecah itu, aku ingin wanita cantik. Suewu melambaikan tangannya dan berkata. Jangan khawatir, kami sudah menyiapkannya, kata Jue Yuan. Bab 2127, membuat keributan. Di kaki puncak tebing barat daya. Dev memandangi puncak gunung yang curam dan tidak dapat membayangkan ada orang yang membangun kuil di tempat yang begitu curam. Namun meski curam, bagi Dev seperti berjalan di tanah datar. Setelah beberapa lompatan, Dev menuju puncak. Segera, Dev muncul di kuil Kucan melihat bangunan megah kuil Kucan dan orang-orang beriman yang bersujud selangkah demi selangkah. Dev tidak mengerti bagaimana orang-orang percaya ini mendaki tempat yang begitu curam. Betapa besar ketekunan dan tekad yang dibutuhkan orang biasa untuk mencapai tempat ini. Agar tidak melukai orang-orang biasa ini, Dev melambaikan tangannya dengan ringan, dan melihat gerbang gunung kuil Kucan mulai bergetar hebat dan mulai runtuh. Ketika orang-orang beriman melihat ini, mereka buru-buru lari keluar dari kuil Kucan dan lari jauh satu per satu. Ayah, apa yang terjadi? Bukan Dev yang ada di sini, kan? Xian mendengar suara itu dan bertanya pada si Qingpei dengan panik. Aku juga tidak tahu, ayo keluar dan melihat. Si Qingpei berkata dan keluar dari kamar. Begitu kedua orang itu keluar ruangan, mereka melihat gerbang gunung kuil Kuzen runtuh, dan Dev berdiri tidak jauh dari situ. Ketika Dev melihat sosok si Qingpei dan putranya, aura pembunuh di tubuhnya langsung meningkat. Dev, aku tidak menyangka kamu berani datang. Melihat bahwa itu benar-benar Dev, Xian mencibir. Ayah dan anakmu ingin mati, dan aku tidak bisa mengecewakanmu. Kata Dev sambil melangkah maju perlahan. Melihat Dev datang, Xian sedikit ketakutan dan mau tidak mau mundur 2 langkah. Pada saat ini, lebih dari selusin biksu dengan aura kuat juga bergegas keluar, melihat gerbang gunung mereka dihancurkan, wajah mereka penuh amarah. Inilah orang yang menghancurkan gerbang gunung. Kamu harus segera menangkapnya. Si Qingpei berkata kepada selusin biksu yang berlari keluar. Selusin biksu ini juga mengetahui tentang hubungan si Qingpei dengan Jue Yuan, jadi mereka semua bergegas menuju Dev.
Ada sedikit rasa jijik di sudut mulut Dev menghadapi selusin biksu yang bergegas ke arahnya. Dev tetap tidak bergerak saat paksaan yang mengerikan tiba-tiba dilepaskan dari tubuhnya. Aura yang sangat kuat, dengan Dev sebagai pusatnya, menyebar ke segala arah. Nafasnya bergetar, dan seluruh kuil kucan bergetar, tetapi sebelum para biksu ini bisa maju, mereka semua dihancurkan oleh kekuatan besar ini. Semua orang berlutut, dan tidak ada yang bisa mengangkat kepala. Melihat pemandangan ini, si Qingpei dan si Yan sama-sama ketakutan. Kalian pasti tahu kalau kekuatan belasan biksu dari kuil kucan ini tidaklah lemah, mereka semua adalah kekuatan Dao Hou. Beberapa dari mereka bahkan mencapai puncak Dao Hou, tetapi bahkan sebelum mereka mencapai Dev, mereka semua terjatuh. Dengan semua sampah ini, mustahil bagimu untuk menyakiti bangsaku di Kyoto. Siapa orang yang menyerangku di Longmen? Dev memandang si Qingpei dan bertanya. Karena dia tahu bahwa kekuatan si Qingpei dan si Yan saja tidak akan mampu mengalahkan Kenari hingga mencapai kondisi itu. Si Qingpei dan si Yan sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi jelek, tetapi mereka tidak memberitahu Jue Yuan secara langsung. Ketika Dev melihat ini, tekanan pada tubuhnya meletus lagi, para biksu yang jatuh ke tanah merasakan dada mereka sesak, dan kemudian memuntahkan banyak darah. Meskipun si Qingpei dan si Yan berada jauh, mereka berdua merasakan tekanan yang mengerikan dan mengertakkan gigi dan bertahan. Siapa yang membuat keributan di kuil Kuzen sampai aku bahkan tidak bisa bermain dengan wanita? Saat ini, suara nyaring datang. Aura tak berujung dalam suara itu secara langsung mengalahkan tekanan pada Dev. Para biksu yang tergeletak di tanah merasakan tubuh mereka bersinar dan buru-buru bangkit dan melarikan diri, si Qingpei dan si Yan juga menghela nafas lega. Dev sedikit mengernyit dan melihat ke tempat asal suara itu. Saya melihat Suewu mengenakan pakaian acak-acakan dan menggendong seorang gadis acak-acakan di tangannya, dia perlahan berjalan keluar dan mendatangi Dev. Bahkan di depan semua orang, salah satu tangan susu masih berkeliaran di tubuh gadis itu. Bab 2128, Bosan Hidup. Gadis itu jelas-jelas pemalu dan takut, dan menutup matanya rapat-rapat. Ketika Dev melihat pemandangan ini, alisnya berkerut lebih dalam, kamu, seorang biksu, sangat tidak tahu malu, kamu pantas dikutuk. Hahaha, apa yang terjadi padaku sebagai biksu? Aku berlatih Joizen, dan aku tidak bisa hidup tanpa seorang wanita selama sehari. Kamu, seorang pria dengan kekuatan santo bela diri kelas 5, berani datang ke kuil kucan untuk menimbulkan masalah. Apakah kamu lelah hidup? Suwu tertawa keras, tidak peduli sama sekali dengan tuduhan Dev. Guru pencerahan, berhentilah berbicara omong kosong padanya dan bunuh orang ini secara langsung. Si Yan buru-buru berkata pada Suwu, tapi dengan matanya, dia tidak bisa menahan untuk tidak melirik wanita di pelukan Suwu. Dibutuhkan lebih dari 1 menit untuk membunuhnya. Suwu tersenyum tipis, tiba-tiba mendorong wanita dalam pelukannya ke samping, lalu meletakkan tangannya di kepala wanita itu. Sebentar lagi, wanita itu berubah menjadi mumi. Melihat adegan ini, si Yan sangat ketakutan. Hahaha, wanita rasanya enak. Suewu tertawa, lalu lengan lebar dan jubahnya melambai dengan lembut, lalu di depan mereka, kehampaan mulai bergetar terus-menerus. Saat kehampaan berguncang, beberapa boneka perlahan muncul dari tanah. Boneka-boneka ini terlihat sangat menakutkan dan memancarkan aura yang menakutkan. Dev melihat boneka-boneka ini dan tidak bisa menahan cemberutnya, masing-masing boneka ini telah mencapai kekuatan seorang suci bela diri. Dev menemukan bahwa boneka-boneka ini bukanlah mayat boneka yang dimurnikan dari mayat, karena tidak mungkin menemukan begitu banyak mayat orang suci bela diri, dan jika mayat digunakan untuk memurnikan mayat boneka, kekuatan dari mayat boneka tersebut akan jauh lebih rendah dibandingkan saat boneka tersebut dimurnikan. Tubuh aslinya masih hidup, jadi saya ingin memurnikan mayat boneka seorang martial saint. Saya khawatir saya perlu menemukan setidaknya mayat seorang santo bela diri tahap akhir. Dan mayat dari santo bela diri tahap akhir ini terlalu sulit untuk ditemukan, dan hampir tidak ada mayat seperti itu. Oleh karena itu, wayang golek tersebut sama sekali bukan bangkai wayang yang dimurnikan, melainkan dibudidayakan sendiri secara khusus. Aura pada boneka jenis ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada mayat boneka. Kamu bisa mengolah boneka martial saint sendiri. Tampaknya kamu, biksu bunga, memiliki beberapa kemampuan. Dev memandang boneka-boneka itu dengan penuh minat. Kemampuanku lebih dari ini. Jika kamu bertemu denganku hari ini, kamu akan kurang beruntung. Mari kita bicara, Suewu melambaikan tangannya, dan beberapa boneka bergegas menuju Dev. Boneka-boneka ini tidak punya pikiran, jadi mereka tidak tahu apa itu rasa takut. Mereka semua melepaskan kekuatan terbesar mereka, mengangkat tinju mereka, dan memukul keras ke arah Dev.
Dev tiba-tiba mundur, dan beberapa boneka menghantam tanah dengan keras, langsung membuat lubang yang dalam di tanah. Hahaha, Dev, biarkan aku melihat apakah kamu masih gila sekarang, dan biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa menangani sendiri boneka-boneka martial Saint ini. Kekuatan mereka bukan hanya kekuatan para santo bela diri, tetapi mereka juga tidak memiliki pikiran dan tidak takut mati. Saya ingin melihat bagaimana Anda menghadapi boneka-boneka ini. Xian tertawa terbahak-bahak. Karena kamu ingin melihatnya, aku akan membiarkanmu melihatnya. Setelah Dev selesai berbicara, cahaya bersinar di telapak tangannya. Dev tidak merasakan tekanan apapun untuk menghadapi boneka-boneka ini di alam suci bela diri. Orang-orang ini tidak punya pikiran, tidak ada perbedaan antara mengikuti robot. Saya melihat Dev mengepalkan tinjunya, tiba-tiba bergegas ke depan, dan kemudian seperti aliran cahaya, dia bergegas menuju boneka-boneka itu. Bang bang bang. Saya mendengar suara keras dan semua boneka terbang keluar. Lalu dia terjatuh dengan keras ke tanah. Melihat adegan ini, Suwu mengerutkan kening, dia tidak menyangka Dev menjadi begitu kuat. Anda dapat melumpuhkan beberapa boneka level martial Saint dalam sekejap mata. Wah, aku tidak menyangka kamu menyembunyikan kekuatanmu. Suwu berkata dengan dingin. Bab 2129, Kelemahan. Dari sudut pandang Suwu, kekuatan Dev jelas tidak setingkat martial Saint kelas 5. Ada begitu banyak hal yang tidak kamu duga. Dev sedikit mengangkat sudut mulutnya dan matanya penuh dengan penghinaan. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, apa gunanya? Setelah Suwu selesai berbicara, dia melambai ke boneka-boneka itu, dan mereka berdiri lagi. Boneka-boneka ini memiliki lubang berdarah di dadanya, yang terlihat sangat menakutkan. Tapi saat Suwu menggumamkan kata-kata, lubang darah di boneka itu mulai bersinar, dan kemudian semuanya diperbaiki. Segera, beberapa boneka bergegas menuju Dev lagi, dan Dev bergegas maju tanpa menunjukkan tanda-tanda kelemahan. Setelah perkelahian, boneka-boneka ini kembali terluka, dan beberapa boneka tersebut dipotong lengan dan kakinya oleh Dev. Ada juga boneka yang kepalanya diledakkan oleh Dev. Dev tidak mempercayainya, kepalanya bahkan dipenggal, bagaimana dia bisa begitu tercerahkan sehingga dia bisa menghidupkan kembali boneka ini. Tapi di bawah tatapan Dev, mantra di mulut Suwu menjadi semakin keras, dan boneka-boneka yang anggota tubuhnya telah patah, atau bahkan kepalanya dipenggal, semuanya perlahan pulih saat ini. Setiap boneka memancarkan cahaya redup, dan semua luka diperbaiki dengan cepat, bahkan boneka yang kepalanya pecah kini telah pulih seperti semula. Saat ini Dev tercengang. Kalian pasti tahu kalau mayat boneka itu tidak takut hidup dan mati dan tidak punya pikiran. Kalau memang ingin meledakkan kepala mayat boneka itu, mustahil mayat boneka itu kembali untuk hidup. Hahaha, bonekaku abadi. Tidak peduli seberapa kuatnya kamu, pada akhirnya itu akan menghabiskan energimu dan menyeretmu sampai mati. Kebangkitan tertawa. Kemudian beberapa boneka terus menyerang Dev, dan ketika Dev melihat ini, dia sedikit mengernyit, dan sambil berpikir, pedang pembunuh naga langsung muncul di tangan Dev. Roh pedang dari pedang pembunuh naga telah terbangun pada saat ini, kekuatan pedang pembunuh naga saja sudah cukup untuk melawan seorang martial Saint. Saat Dev menyuntikkan kekuatan naga dewa ke dalam pedang pembunuh naga, suara auman naga terdengar. Seekor naga emas melayang di atas pedang pembunuh naga. Pedang yang bagus, pedang yang sangat bagus. Suwu melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev, dan cahaya serakah tiba-tiba muncul di matanya. Melihat pedang pembunuh naga ini membuatnya lebih bersemangat daripada melihat seorang wanita. Dev memegang pedang pembunuh naga dan terus menebas dengan energi pedang yang tajam. Beberapa boneka sangat bodoh sehingga mereka tidak tahu bagaimana cara menghindar. Tubuh mereka langsung terpotong oleh bekas luka oleh pedang pembunuh naga, dan beberapa boneka terpotong oleh pedang pembunuh naga. Bahkan terpotong di bagian pinggang. Sayangnya semuanya tidak berguna, boneka-boneka ini akan menyembuhkan dirinya sendiri dalam sekejap, dan efektivitas tempurnya tidak akan terpengaruh sama sekali. Cepat, bunuh dia secepatnya, dan ambil pedang itu dariku. Kebangkitan dengan lantang mendesak boneka-boneka itu untuk mengambil tindakan. Saya melihat boneka mengayunkan tinjunya sebesar karung pasir dan memukul Dev dengan keras. Dev mengulurkan tangannya dan langsung meraih tinju boneka tersebut, diikuti dengan kekuatan spiritual yang kuat yang menembus ke dalam tubuh boneka tersebut. Boneka itu meledak dari dalam tubuhnya, dan seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping. Namun meski hancur berkeping-keping, akhirnya wayang tersebut perlahan menyatu dan menjadi tampilan aslinya. Pada saat ini, pikiran Dev melintas, dan kemudian buku tanpa kata di lautan kesadaran mengungkapkan semua informasi tentang boneka itu. Dev melihat informasi di benaknya dengan kaget, dengan ekspresi sangat bersemangat di wajahnya.
Kitab surgawi tanpa kata tidak dapat mengenali manusia, namun wayang ini bukanlah manusia, juga bukan mayat, juga terbuat dari berbagai bahan, sehingga dianggap suatu benda, sehingga kitab surgawi tanpa kata dapat menampilkan informasi wayang tersebut. Melihat Dev tiba-tiba menjadi begitu bersemangat, semua orang tercengang. Mereka tidak mengerti apa yang salah dengan Dev. Apakah dia bodoh? Hahaha, boneka abadi macam apa yang punya kelemahan? Dev tertawa terbahak-bahak. Kemudian nyala api biru muda muncul di telapak tangannya, Dev melambaikan tangannya dan nyala api itu langsung memenuhi udara. Api biru muda ini mengelilingi boneka-boneka itu, dan kemudian mulai menyala dengan hebat. Ketika Suwu melihat adegan ini, ekspresinya langsung berubah. Bab 2130, Satu Garis Warisan. Dengan kobaran api yang dahsyat, beberapa boneka berubah menjadi abu, dan tidak ada cara untuk pulih. Bagaimana kamu tahu kelemahan bonekaku? Suewu memandang Dev dengan tidak percaya. Anda harus tahu bahwa boneka-boneka ini dibudidayakan olehnya dengan susah payah, dan sekarang semuanya menjadi abu. Apa sulitnya ini? Sekarang aku bahkan tahu bagaimana kamu menyempurnakan boneka-boneka ini. Jadi, mengetahui kelemahan boneka itu, tidak perlu heran. Dev tersenyum dingin. Kamu kentut. Teknik pemurnian boneka ini diturunkan dari generasi ke generasi di sekolahku. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Hanya saja kamu tidak sengaja menemukannya. Tetapi jika kamu menghancurkan bonekaku, aku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja aku. Setelah Suwu selesai berbicara, dia melompat dan bergegas ke satu sisi, berniat melarikan diri. Huff, orang yang menyakiti Longmanku, bagaimana aku bisa melepaskanmu begitu saja? Dev mendengus dingin, melompat, dan tiba-tiba meraih ke depan dengan tangan kanannya. Kekuatan isap yang sangat besar secara langsung mengendalikan kesadaran dengan kuat dan ditangkap di tangan Dev. Saya pikir Anda salah paham. Saya tidak membunuh orang-orang Longman Anda. Saya pikir orang yang membunuh Anda orang-orang Longman adalah orang itu Jue Yuan. Jika Anda ingin membalas dendam, pergilah padanya. Saya di sini untuk membantu. Suwu ditangkap di tangan Dev dan mulai memohon belas kasihan. Jue Yuan, Dev tertegun. Ya, Jue Yuan adalah kepala biara kuil kucan ini. Saya di sini hanya untuk membantu. Saya tidak punya permusuhan dengan Anda, jadi Anda harus melepaskan saya. Kebangkitan berlanjut. Apakah yang dia katakan itu benar? Dev memandang si Qingpei dan putranya. Merasakan cahaya tajam di mata Dev, si Qingpei hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, itu benar. Apakah kamu mendengar itu? Kami benar-benar tidak punya dendam. Aku tidak pernah membunuh salah satu dari kalian orang Longman. Tolong lepaskan aku secepatnya. Kalau tidak, jika kamu membunuhku, tuanku tidak akan melepaskanmu. Kita satu garis keturunan. Jika kamu membunuhku, itu akan mengganggu perkembangan kuil boneka kita. Suewu sebenarnya mengancam Dev. Sebagai seorang biksu, kamu membunuh gadis sesuka hati, dan kamu masih berlatih meditasi kegembiraan. Jika orang sepertimu tidak mati, siapa yang akan mati? Setelah Dev selesai berbicara, dia menamparkan kepala Suwu. Mata Suwe melebar dan dia berteriak secara naluriah. Namun dia terbangun dan menemukan bahwa telapak tangan Dev tidak ditampar, melainkan langsung menutupi bagian atas kepalanya, diikuti dengan kekuatan isap yang sangat besar. Kekuatan dalam tubuh kebangkitan dengan cepat terkuras habis. Saya terbangun dengan panik dan mencoba melawan, tetapi tidak berhasil. Dia hanya bisa menyaksikan tubuhnya menjadi semakin lemah, dan pada akhirnya dia dibunuh oleh orang lain. Aku tidak tahu berapa banyak gadis yang dia serap dengan cara ini. Sekarang dia sendiri telah dikuras kekuatannya oleh Dev dan diubah menjadi mumi. Ini bisa dianggap sebagai pembalasan. Ayah dan anak si Qingpei dan Xian menyaksikan Suewu disedot ke dalam mumi oleh Dev, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan mereka terus mundur. Sekarang giliran kalian berdua. Dev memandang si Qingpei dan putranya dengan mata acuh tak acuh, seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Paman, selamatkan kami, selamatkan kami. Xian berteriak, tapi Jue Yuan sedang mundur saat ini, jadi bagaimana dia bisa mendengarnya? Dev merasa sangat bahagia saat melihat si Qingpei dan putranya begitu ketakutan, tekanan besar datang, menyebabkan si Qingpei dan Xian berlutut di tanah. Hari ini, aku akan membiarkan kalian berdua menderita sampai mati. Setelah Dev selesai berbicara, aura haus darah di tubuhnya terus menyebar, menutupi seluruh kuil kucan. Namun saat Dev hendak mengambil tindakan, tiba-tiba petir dari langit tiba-tiba menghantam aula utama kuil kucan. Segera setelah itu, dari dalam aula utama, sebuah nafas melesat langsung ke langit, dan segera, patung Buddha samar-samar muncul di udara. Dev mengangkat kepalanya dan melihat ke udara, wajahnya langsung menjadi serius.
Bersambung.